Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Pada saat ini kami akan bacakan berita dari Majelis Gereja Kristen Jawa Sarimulyo, Minggu 7 Desember 2025. Berita pertama, persembahan penggalangan dana abadi Gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Sehubungan dengan penggalangan dana abadi GKJ Sarimulyo, Majelis mengajak warga jemaat untuk berpartisipasi membantu pendanaan tersebut dengan memasukkan persembahan pada kotak yang disediakan di depan mimbar gereja atau transfer ke rekening atas nama Gereja Kristen Jawa Sarimulyo dengan diberi keterangan untuk dana abadi GKJ Sarimulyo. Mohon perhatian dan partisipasi segenap warga jemaat. Berita kedua, Pasar Murah. Dalam rangka memperingati Hari Natal tahun 2025, Komisi Pikomas akan mengadakan Pasar Murah yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 2025 pada pukul 11 di halaman gereja. Untuk kelancaran acara tersebut, Komisi Pikomas mengajak warga jemaat untuk berbagi berkat berupa dana, kebutuhan pokok yakni beras, gula, teh, mie instan, minyak goreng, dan pakaian pantas pakai. Adapun cara penyerahannya dapat diserahkan melalui kantor gereja atau akan diambil oleh Komisi Pikomas. Paling lambat tanggal 23 Desember 2025. Mohon dukungan dan partisipasi warga jemaat. Berita ketiga, baptis anak. Bapak Ibu yang akan membaptiskan putra-putrinya pada 1 kebaktian Minggu tanggal 14 Desember pada pukul 17 adalah keluarga Bapak Ibu Roy Baskoro dari wilayah 1. Adapun nama anak yang akan dibaptis Diego Valentino Baskoro. 2. Pada kebaktian Minggu tanggal 21 Desember 2025 pada kebaktian pukul 8.30 adalah yang pertama keluarga Bapak Ibu Elia dari wilayah 2. Adapun nama anak yang akan dibaptis adalah Astagina Kinandayu Pertiwi. Kemudian yang kedua adalah keluarga Bapak Ibu Bima Tatas Mahisa dari wilayah 5. Adapun nama anak yang akan dibaptis adalah Kadek Chloe Abigail Wardani. Berita keempat, penitipan pembinaan rohani. Majelis telah menerima surat penitipan pembinaan rohani dari Majelis GPM Paperu Maluku Tengah bagi Saudari Yulia Agnes Syaranamwal yang tinggal di Jalan Kaliurang kilometer 5, Tawangsari, CT2 nomor 8C8, Catur Tunggal, Depok Sleman, masuk wilayah 3. Jika hadir dalam kebaktian sore hari ini, dipersilakan untuk berdiri. Berita kelima, sidang Majelis Gereja. Sidang Majelis Gereja akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 pada pukul 18. Mohon dukungan doa segenap warga jemaat. Berita ke-6, kalender tahun 2026. Komisi Pikomas telah mencetak kalender tahun 2026 GKJ Sarimulyo dengan harga Rp30.000. Bagi warga jemaat yang ingin membeli dapat menghubungi Bapak Ronald Permenas Ginoga atau Bapak Menteng Gohong atau di kantor gereja. Mohon perhatian warga jemaat. Pelayan firman. Yang melayangkan firman pada kebaktian pukul 17 saat ini adalah Bapak Pendeta Gunawan Adi Prabowo, SSI MPhil. Demikianlah berita Majelis Gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Selanjutnya kita
masuk dalam ibadah. Segenap jemaat disilahkan untuk bangkit berdiri. Dengan hati bersyukur, merayakan kasih-Nya yang kekal, bersama-sama kita memuji Tuhan dari PKJ 13. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Kita masuk rumah-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Menyembah Kristus Tuhan. Arahkanlah hati kita kepada-Nya untuk menyembah kepada kasih Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita. Untuk itu, ibadah Minggu Advent kedua ini mari kita rayakan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Minggu Advent kedua adalah perayaan kita bersama untuk terus menantikan kedatangan-Nya yang kedua kali. Pengharapan ini karena kita telah meyakini bahwa Tuhan kita telah datang. Maka Ia yang datang, maka Ia yang senantiasa hadir, memberkati, menolong, dan hadir pula dari segala hal yang sedang terjadi atas hidup kita. Maka yang Ia datang memberkati dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita bersama. Untuk itu mari kita pujikan. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru.
sempurna, nikmat baru, suka surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku berdamai bahagia memuji Yesus selamanya. Aku berdamai bahagia memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Sabda kasih diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Tentu kita semua sudah merasakan kasih Allah. Bahkan dalam perjumpaan-perjumpaan dalam kehidupan kita semuanya, bagaimana kasih Allah telah membebaskan, menguatkan, memampukan, menopang kita semuanya. Sehingga kita meyakini bahwa Tuhan itu ada dan hidup. Dan kita yang menjadi percaya, kita menggantungkan seluruh pengharapan kita kepadanya. Karena kehadirannya memang nyata untuk menyelamatkan kita semuanya. Namun sekalipun kita telah berjumpa dengan kasih-Nya yang kekal, kita sadar juga dalam bagian-bagian kehidupan kita, justru kita seringkali mengasingkan diri dari kasih itu dengan pilihan-pilihan hidup kita yang keliru, yang tidak tepat. Keheningan yang kita bangun bukan dalam keheningan untuk berjumpa dengan Tuhan dan merasakan kasih-Nya yang besar itu, tapi keheningan dalam rangka memuaskan diri dan kemudian bertindak menurut kesadaran diri yang berpihak bukan kepada kasih itu. Sehingga keheningan yang kita nyatakan sebenarnya keheningan dalam kegelapan. Dan kita tahu itu. Maka hari ini, mari kita bangunkan kembali keheningan berjumpa dengan Tuhan dalam terangnya yang ajaib. Sehingga dalam masa Advent yang kedua, Ia yang telah datang yang menunjukkan kasih-Nya itu dalam kehidupan kita adalah yang senantiasa terus hadir menyatakan kasih berkat-Nya yang memulihkan kehidupan kita semuanya. Untuk itu, biarlah sinar kasih-Nya menembus kegelapan kehidupan kita. Untuk itu pula, mari kita menyatukan hati dalam pertobatan kita. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur dalam minggu Advent yang kedua ini. Kami dihantarkan kembali untuk berjumpa dengan kasih-Mu yang telah hadir. Kasih-Mu yang telah menolong, memberkati, memampukan, bahkan menyatakan anugerah kepada kami. Jika kami melihat kehidupan yang telah kami jalani, kami merayakan dengan syukur. Tapi seringkali syukur itu tidak kami ungkapkan dalam kesetiaan kesungguhan kami mengikut-Mu Tuhan. Hari ini kami sungguh-sungguh
menemukan kembali kasih-Mu yang mengundang kami masuk dalam pertobatan. Kami yakin Tuhan, undangan kasih-Mu hari ini membebaskan kami dari setiap belenggu kejahatan dan keberdosaan yang seringkali kami pilih. Untuk itu Tuhan Yesus, kami ucap syukur kasih-Mu itu yang telah kami terima. Dan kami mohon ampun ya Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan pengampunan kepada kami. Sehingga cahaya kasih-Mu itulah yang terus bersinar dalam kehidupan kami. Supaya setiap kegelapan itu jangan menaungi kembali tubuh jiwa roh kami. Tapi kekuatan cinta, kasih dan berkat-Mu itulah yang bekerja kini dan sepanjang masa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan Yesus kami serahkan doa ini dengan syukur dan percaya. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sanggupi kebenaran sabda-Nya dan kita pujikan seperti yang Kau ingini. Dengan barang benar Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merayakan sakramen perjamuan kudus, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami ucap syukur terang-Mu ajaib di dalam kehidupan kami. Bahkan kehadiran-Mu menyatakan kuasa dan keselamatan itu. Dan itu terus terselenggarai sepanjang kehidupan kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami hendak bersama-sama mengingat, merasakan dan berjumpakan kasih-Mu yang besar itu melalui sakramen perjamuan. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang telah Kau korbankan untuk kami semuanya adalah kuasa, anugerah, dan keselamatan yang terjadi kepada kami. Maka biarlah roti dan anggur yang kami rayakan bersama menjadi kekuatan kami untuk terus percaya kepada-Mu ya Tuhan, yang hidup, yang menyelamatkan kami. Hadirlah ya Tuhan, penuhkanlah kuasa-Mu dalam tubuh, jiwa, dan roh kami, supaya kami terus setia, supaya kami terus percaya dan dimampukan untuk terus berserah pada kuasa kasih-Mu yang memimpin kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Kami serahkan Tuhan doa ini hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah diwartakan di dalam berita gereja selama 2 minggu berturut-turut bahwa pada hari ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan mengingatkan akan kasih Tuhan menjelang Ia disalibkan. Ia mengatakan secara khusus di Matius 26 ayat yang ke-28 ayat 26 sampai dengan 28. Demikian sabdanya yang mengingatkan kita bersama untuk masuk dalam sakramen perjamuan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Perjamuan kudus adalah undangan berkat kepada kita semuanya. Undangan itu terjadi kepada kita dan juga kepada seluruh keturunan kita, kepada anak-anak kita semuanya. Karena perjanjian yang darinya adalah anugerah keselamatan untuk setiap orang yang mau percaya kepadanya. Sebelum kita bersama memasuki sakramen perjamuan kudus, mari kita menguji diri kita dengan pertanyaan berikut ini. Apakah kita mengakui bahwa kita berdosa dan kita memerlukan juru selamat untuk menebus dosa-dosa kita? Yang kedua, apakah kita bertobat dalam kehidupan kita? Karena kita mengakui dan menyesal atas setiap dosa yang sudah kita lakukan. Dan hanya dalam kasih dan anugerah saja kita diselamatkan. Dan yang ketiga, apakah kita mau hidup dengan bersyukur atas kasih karunia dan anugerah yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, sebelum kita bersama merayakan sakramen perjamuan, kita akan memberikan persembahan perjamuan kudus, 1 kantong, dan sebagai dasar kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan didasarkan dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan jalannya persembahan diiringi dengan pujian Gembala baik bersuling nan merdu.
Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenang hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Pada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenang hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening, kuasa damai jelang bening. Bagi jemaat yang telah bersedia mewakili wilayah masing-masing, kami persilakan untuk maju ke depan. Tuhan berkati Pak Srianto ya, Tuhan berkati Marta ya. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati Bu Dokter, Tuhan berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk kehidupan kita. Kiranya ini menjadi pengingat untuk kita bersama, sehingga kita senantiasa diundang untuk senantiasa berjumpa pada kasih-Nya yang menyelamatkan itu. Sebelum kita bersama merayakan sakramen perjamuan kudus ini, mari kita masuk dalam saat hening. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini melambangkan tubuh Tuhan yang dikorbankan untuk penebusan dosa-dosa kita. Terimalah
dan ingatlah akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah, kasih Tuhan yang menyelamatkan adalah kasih-Nya yang memelihara kehidupan kita kini dan sepanjang masa. Terimalah Bapak Ramijo, terimalah Ibu Dr. Kris, terimalah Ibu Firly, jadi berkat untuk panjenengan. Sudah. Terimalah Bapak Roy menjadi berkat untuk panjenengan. Terimalah Pak Sri Handoyo menjadi berkat untuk panjenengan. Terimalah Mbak Marta untuk menjadi berkat untuk panjenengan. Yohanes 6 ayat 48 sampai dengan 51. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Apakah di antara Bapak Ibu Saudara ada yang belum menerima roti sebagai lambang tubuhnya? Jika semuanya sudah, mari kita memuji Kidung Jemaat 412 ayat yang pertama. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Roti sebagai lambang tubuhnya yang telah dikorbankan untuk kehidupan kita bersama. Mari kita makan dengan percaya.
Karena kasih-Nya menyelamatkan, maka kasih-Nya memelihara kehidupan kita kini dan sepanjang masa. Mari kita bersama makan dengan percaya. Kita pujikan Kidung Jemaat 412 ayat yang kedua. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang lawanku. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Anggur yang tercurah dalam cawan ini melambangkan darah Tuhan yang ditumpahkan untuk penebusan dosa-dosa kita. Terimalah dan ingatlah, kasih Tuhan telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Percayalah, darah Kristus memurnikan tubuh jiwa roh kita. Terimalah Bapak Rahmi menjadi berkat untuk panjenengan. Terimalah Ibu Dokter Naning menjadi berkat untuk panjenengan. Terimalah Ibu Firly menjadi berkat untuk panjenengan. Terimalah Bapak Roy menjadi berkat untuk panjenengan dan keluarga. Terimalah Pak Sri Handoyo menjadi berkat untuk panjenengan dan keluarga. Terimalah Marta, jadi pengharapan untuk hidupmu.
Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 56. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Apakah di antara Bapak Ibu Saudara ada yang belum menerima anggur sebagai lambang darahnya? Jika semua sudah menerima, mari kita pujikan Kidung Jemaat 35 ayat yang pertama. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Anggur dalam cawan ini melambangkan darah Tuhan yang telah ditumpahkan untuk penyucian dosa-dosa kita. Mari kita mengingat dan percaya akan kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Untuk itu, mari kita minum bersama dengan percaya. Mari kita pujikan kembali Kidung Jemaat 35 ayat yang kedua.
Mari kita mengucap syukur di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Untuk itu, aku hendak bersyukur kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan kembali Kidung Jemaat 35 ayat yang ketiga. Dan berkati ya, terus. Anak domba darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Yang suci selamanya telah kita terima oleh sakramen perjamuan. Untuk itu, pemeliharaan yang kekal itu juga dinyatakan oleh kebenaran sabdanya yang hendak kita renungkan bersama. Mari kita menyatukan hati dalam doa sebelum kita bersama merenungkan kebenarannya. Yang suci selamanya itu Kau nyatakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terbukti sejak penciptaan Engkau mengkuduskan dan memberkati semua ciptaan-Mu, termasuk kami, Tuhan. Maka itulah yang Kau pelihara dengan kekal. Dan pemeliharaan-Mu dinyatakan melalui kematian-Mu, Tuhan. Pengorbanan-Mu melalui tubuh dan darah-Mu. Supaya kami dibersihkan, dipulihkan, disegarkan, dan dihidupkan kembali dalam kehidupan baru melalui karya penebusan-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kesetiaan-Mu kekal di dalam kehidupan kami. Dan kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kekuatan cinta-Mu yang terus menopang kami. Supaya kami juga tetap kuat dalam pengharapan, dalam kasih-Mu yang menyelamatkan itu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya.
Kami percaya kuasa-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus bekerja di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kebenaran dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah dan percaya. Amin. Matius 3 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah di sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu datang melarikan diri dan murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lambung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak dipadamkan. Berbahagialah kita yang mendengar sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Maranatha. Selamat malam yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, Shalom. Semua dalam keadaan baik? Puji Tuhan. Sekalipun saya yakin yang baik belum tentu semuanya baik ya. Mungkin karena sakit, mungkin karena masih ada hal yang dipergumulkan, ada tekanan hidup dan lain sebagainya. Tetapi yang tidak baik-baik saja, Tuhan hadirkan karya yang baik. Sehingga setiap kehidupan kita yang tidak baik itu, kita tetap bisa bersyukur karena kasih setia Tuhan yang memampukan kita melewati hal-hal yang tidak baik itu. Maka pada hal yang tidak baik itulah yang menjadi refleksi kita atas bencana alam di bangsa dan negara kita, Indonesia. Peristiwa di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh
Jadi peringatan bagi kita semuanya. Saya yakin peristiwa bencana ini kan bukan terjadi sekali, bahkan berulang kali. Dan kita tahu salah satu penyebabnya adalah manusia itu sendiri. Maka kemudian kiranya bencana yang sudah terjadi menjadi bagian panggilan pertobatan kita. Pertobatan ekologis dalam kesadaran kita bahwa Tuhan mencipta kita bukan untuk merusak, tapi memelihara kehidupan. Bukankah semesta yang Ia ciptakan juga menjadi berkat untuk kehidupan kita? Dan kerusakan alam yang terjadi menunjukkan bagaimana wajah Tuhan dirusak. Oleh karena apa? Bukankah Tuhan mencipta semua sungguh amat baik, dikuduskan dan diberkati? Tetapi yang terjadi oleh karena keegoan, antroposentris yang berpusat kepada manusia itu sendiri, sehingga manusia kemudian berlomba bagaimana memuaskan dirinya, mencukupi dirinya, tanpa kemudian melihat akibat dampak yang terjadi dalam kehidupan bersama. Bahkan mungkin tidak memikirkan pada generasi-generasi berikutnya. Siapa yang bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan berikutnya? Mungkin ada orang mengatakan, ya Tuhanlah, wong Tuhan yang mencipta. Atau pada hal yang lain, biarlah Allah memulihkan dirinya. Maka pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya melemparkan persoalan kepada yang lain, bukan pada kebertanggungjawaban. Maka hari ini, dalam tema Ugahari sebagai jalan pertobatan, kita kembali disadarkan bahwa ada tanggung jawab yang Tuhan nyatakan kepada kita semuanya. Dalam pokok-pokok ajaran gereja-gereja Kristen Jawa, jelas dalam soal hidup beretika. Orang Kristen memiliki dua tanggung jawab. Tanggung jawab kepada sesama dan tanggung jawab kepada alam. Maka bicara semesta, bicara alam, juga tanggung jawab kita pada sesama. Lalu mereka yang menjadi korban, siapa yang bertanggung jawab? Bagi mereka yang telah merusak alam. Maka hari ini kita dibangunkan kembali. Pertobatan adalah panggilan kita untuk memelihara kehidupan yang sungguh amat baik itu. Baik berbicara secara pribadi, baik dalam relasi kita dengan sesama, baik pula dalam kehidupan kita bersama dengan alam yang Ia anugerahkan kepada kita semuanya. Jika alam rusak, apa yang terjadi? Tentu kita juga akan mendapatkan dampaknya. Sering greges, pilek seperti saya ini sedang flu. Polusi dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menerima udara segar. Dan kita merasa sering terancam, kalau hujan besar, banjir. Kalau ada puting beliung, dan lain sebagainya. Maka sangat pas tema hari ini, Ugahari sebagai jalan pertobatan. Ugahari artinya jalan hidup yang sederhana, cukup dan bersyukur. Dalam teks yang kita renungkan bagaimana cara hidup itu yang dipilih oleh Yohanes Pembaptis. Ia mengasingkan diri karena dipilih oleh Tuhan. Bukankah kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang diasingkan, dikhususkan dalam dunia yang penuh dengan kejahatan dan keberdosaan itu sendiri, tanpa kita meninggalkan dunia ini sendiri. Diasingkan, yang dikuduskan, itulah yang kita diutus untuk apa? Bukan untuk masuk dalam dunia dan kemudian menjadi serakah dan merusak alam, bahkan kemudian tidak memikirkan kehidupan generasi berikutnya. Tetapi kita yang dipanggil, diasingkan, dikhususkan, justru kita kemudian untuk apa? Untuk mewartakan kasih Kristus dalam kehidupan kita bersama. Cara hidup yang dipilih oleh Yohanes sangat menarik jika kita perhatikan di ayat yang keempat. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan.
bukan minuman yang soft drink, bukan bir, bukan yang beralkohol, madu hutan. Makanannya bukan junk food apa-apa, yang modern dan sebagainya. Disebut di sini belalang. Ada yang mengatakan belalang ini jenis pohon-pohonan sebenarnya, yang manis dan mengandung karbohidrat. Jalan hidup yang sederhana. Pakaiannya apa? Bulu unta dan ikat pinggang kulit. Bukan pakai pakaian yang bermerek. Ikat pinggangnya bukan punya brand tertentu. Tidak. Pilihan hidup sebagai jalan hidup bagi Yohanes Pembaptis. Padahal ada pilihan hidup yang lain. Jika ia melihat di Yerusalem, tentu soal jubah kita tahu. Ahli Taurat, imam-imam kepala. Dia bisa melakukan itu. Apalagi dia anak seorang imam, Zakaria. Dia bisa hidup bersama dengan keluarganya. Bisa memakai dalam kemewahan kuasa, dalam lingkungan yang mendukung gaya hidupnya. Tetapi ia memilih jalan yang lain. Di tengah dunia yang sekarang, bagaimana yang terjadi? Bukankah seringkali kita dituntut seperti menjadi yang lain? Dan ketika menjadi yang lain, ternyata ada yang lain yang membuat kita capek. Sehingga kadang kemudian kita menjadi menarik diri dan minder dan tidak percaya diri. Karena yang kita kenakan tidak seperti yang lain. Atau pada pilihan, ya sudahlah, cari yang KW saja. Made in, titik-titik. Kita terjumus dalam budaya konsumerisme. Sehingga seringkali pada gaya hidup itulah kita lepas dari orientasi kehidupan kita. Bukan soal pakaian, bukan soal apa yang kita tampilkan. Kita tidak sedang jadi peragawan. Kalau saya jelas tidak cocok ya Bapak Ibu jadi peragawan ya. Tampilannya sudah seperti preman, nggak mungkin peragawan. Kalau ikut dalam kontes catwalk, mungkin saya akan menjadi juara yang terakhir. Kita sedang tidak menampilkan apa-apa. Maka laku spiritual yang harus kita bangunkan kembali adalah bukan pada tuntutan gaya hidup, tapi soal pilihan hidup dalam berspiritual mengikut Tuhan. Bukan kata orang, tetapi kata diriku. Sehingga ada keautentikan ketika aku melakukan ini. Jika kita terjerat pada gaya hidup, maka Bapak Ibu semuanya akan menjadi korban. Akan menjadi apa? Mangsa yang baik. Untuk siapa? Bahasa sekarang kan, para kapitalis, para pemilik modal, HP terbaru, pangsa pasarnya di mana? Di Indonesia. Merek-merek baru, Indonesia. Maka dalam budaya populer sekarang, Indonesia menjadi bagian yang penting. Untuk apa? Mengembangkan produk-produk tadi. Karena orang Indonesia gampang dipengaruhi. Maka sekarang, mari kita lihat kembali pada teks yang kita renungkan. Yohanes mengambil pilihan, mengasingkan diri. Tapi dalam pilihan hidupnya, untuk apa? Menjadi hambanya. Maka inilah menjadi pesan pertama bagi kita semuanya. Bahwa kita telah dipanggil, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Sehingga dalam pilihan ini kita harus mempercayai bahwa setiap kehidupan yang kita tempuh ada kuasa Tuhan yang bekerja. Sehingga kita tidak kemudian dicapaikan, dilelahkan dengan gaya yang ada di sekitar kita. Yang kita lihat bukan membandingkan yang lain. Oh, orang itu seperti itu, gaya rambutnya seperti ini, maka aku seperti ini. Dan sama dengan itu. Tapi biarlah melihat pada kasih Tuhan. Sehingga setiap kehidupan yang kita tempuh adalah kehidupan yang benar-benar. Dalam ruang kudusnya, dalam ruang kebenarannya. Maka hari ini pula, oleh sakramen perjamuan, kita diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kita semuanya. Dan kasih Tuhan yang menyelamatkan itulah yang kiranya memurnikan tubuh jiwa roh kita kembali. Soal pilihan hidup kita bersama.
untuk mengikut Tuhan. Karya penebusan yang sudah terjadi atas kehidupan kita. Maka kiranya itulah yang menjadi berkat untuk kita semuanya. Saya tidak melarang soal gaya hidup. Tapi kiranya gaya hidup itu tidak menjadi jerat untuk kita semuanya. Tapi orientasi hidup kita adalah pada panggilan berkatnya untuk kehidupan kita. Kita tidak dilelahkan pada soal-soal yang bisa merusakkan diri kita. Jika tuntutannya itu, maka kembali soal alam. Jangan-jangan kerusakan alam ini terjadi. Karena banyak orang yang hanya memuaskan gaya hidup untuk mencari uang, sehingga kemudian apa? Pilihannya merusak alam itu sendiri. Pesan yang kedua, kita perhatikan secara khusus di ayat yang kelima. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Apa yang menarik dari teks ini? Bukan Yohanes ke Yerusalem untuk mengikuti gaya hidup orang Yerusalem. Tetapi orang Yerusalem keluar pergi ke sungai Yordan. Mereka tertarik kepada Yohanes yang berbeda penampilan, yang berbeda pada cara hidup, yang tidak mengumpul bersama-sama dengan orang-orang di Yerusalem. Maka panggilan kita kiranya kita tetap berdiri dan teguh. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita jangan pernah merasa minder dengan identitas kita sebagai pengikut Tuhan kita, Yesus Kristus. Percayalah, Tuhan beserta dengan kehidupan kita. Maka tegakkanlah kehidupan kita dengan sungguh-sungguh mengikutnya. Biarlah orang datang kepada kita. Karena kita telah dipilih dan diutusnya. Maka kehadiran saudara semuanya sebenarnya menjadi berkat. Kehadiran kita semua sebenarnya menjadi terang. Dan kehadiran kita sesungguhnya sedang mewartakan bahwa ada gaya hidup, pilihan hidup yang lain. Yang tidak harus sama dengan dunia. Dan itulah yang Tuhan nyatakan untuk kehidupan kita. Supaya apa? Supaya setiap orang pada akhirnya percaya dan menerima keselamatan yang darinya. Dan sebagai penutup, mari kita perhatikan kembali ayat yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kata dekat sebetulnya hampir saja. Tetapi dalam kita memahami teks ini berarti apa? Bukan soal kiamat sebenarnya. Tetapi soal kehadiran Tuhan. Yang sudah dekat berarti ia sudah hadir dan akan hadir. Itulah perayaan Advent. Adventus kedatangan dan aklamasi liturginya Maranatha. Tuhan yang telah datang dan dinantikan untuk datang kembali. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, berarti ia sudah datang. Ia sudah berada bersama dengan kita dan akan datang terus-menerus dalam kehidupan kita semuanya. Inilah panggilan berkat yang luar biasa untuk kita semuanya. Yang menunjukkan bahwa Tuhan kita hidup. Bahwa ia hidup. Maka sakramen perjamuan hari ini sebenarnya menghidupkan kita. Untuk apa? Bahwa ia sudah hadir dalam kehidupan kita semuanya. Maka percayalah. Dan percaya mari kita punya pengharapan bahwa ia akan datang terus-menerus dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Apapun itu yang terjadi atas hidup kita. Sesulit apapun, mintalah, berserahlah, percayalah dan setialah kepada Tuhan. Dengan cara apa? Bertobat, kembali kepada Tuhan. Maka dalam minggu Advent ini adalah panggilan kita untuk kembali pada Tuhan. Mari kita hentikan dari setiap kesibukan-kesibukan yang tidak berguna. Bukankah banyak hal yang seringkali menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita. Tadi saya soal tuntutan hidup, soal ini dan itu, sehingga pada akhirnya menjauhkan kita pada cara hidup yang Tuhan maui dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga dalam pertobatan ini, kita disegarkan kembali. Karena apa? Bukankah kita telah menerima baptis itu sendiri? Bukan sekedar air saja, tapi Roh Kudus telah hadir dalam kehidupan kita.
maka biarlah yang sudah hadir dalam kehidupan kita, kita meyakini itu bekerja sepanjang kehidupan kita jika kita mau percaya. Ugah hari sebagai jalan pertobatan, maka lakukan kehidupan kita dengan kerendahan hati. Seperti yang Yohanes tunjukkan, aku bukan Mesias itu. Tapi juga dalam kesederhanaan, tidak perlu menampilkan apa-apa, tapi tunjukkanlah hidup kita yang menjadi berkat atas kehidupan bersama. Dan pertobatan yang kita nyatakan adalah ketika kita selalu kemudian mengaku Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kembali kepada Tuhan. Jika kemudian dalam kehidupan kita, kita menyimpang, lekas-lekaslah untuk meminta ampun kepadanya. Maka percayalah, sakramen perjamuan hari ini bukan hanya sekedar tanda, tapi kuasa yang menyertai kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap kasih, kemurahan, berkat, pertolongan, dan kasih-Mu yang dinyatakan melalui sakramen perjamuan hari ini. Kekuatan cinta-Mu yang mengundang kami kembali untuk menghidupi jalan pertobatan kami. Melalui kerendahan hati, melalui ucap syukur, melalui kesederhanaan. Sehingga apa yang kami miliki dan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bukan untuk menunjukkan siapa diri kami. Dan dalam laku kami tidak terikat dan dipikat oleh dunia. Tapi justru kami hadir menjadi terang dan garam dunia itu. Dan itulah yang Kau nyatakan secara khusus. Secara dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Menjauhkan diri dari kehidupan-kehidupan yang dianggap lumrah dan wajar. Tetapi yang terjadi ketika ia menunjukkan hidupnya, cara hidupnya, justru orang terpanggil untuk mengikut-Mu Tuhan. Maka teguhkan kami untuk tetap setia mengikut-Mu dalam segala hal yang kami nyatakan. Bukan untuk menunjukkan siapa kami, tapi biarlah kami menunjukkan siapa Engkau dalam kehidupan kami, yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau menjadi juru selamat, maka kami yakin Engkau memberkati setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin Tuhan, Engkau menolong kami, menguatkan kami, memampukan kami dari segala hal yang kami harapkan, butuhkan, perlukan. Engkau mengetahui setiap tekanan hidup kami. Bahkan Engkau mengetahui Tuhan dari setiap kegelisahan kami, pergumulan kami yang berat dalam studi kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam relasi kami dengan pasangan hidup kami, dengan anak kami, dengan orang tua kami, dengan sahabat kami, dan dengan siapapun Tuhan. Kami yakin sempurnalah kasih-Mu yang menolong dan memberkati kami. Kami yakin Tuhan Engkau memberikan jawaban dari setiap keluhan kami. Termasuk kami percaya Engkau memberkati kehidupan anak dan cucu kami dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupan mereka masing-masing. Baik yang mereka tinggal di kota-kota Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri. Berkati dan tolonglah ya Tuhan. Sempurnalah kasih-Mu yang memberkati mereka. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh mahasiswa yang berjuang dalam studi mereka. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka. Baik mereka pada tingkat S1, S2, S3, harus sedang mengambil spesialis. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan yang menolong. Berikan mereka kekuatan, kemampuan, ketangguhan, dan bertahan dalam hal-hal yang paling sulit yang mereka hadapi. Kuasa-Mu Tuhan yang memampukan mereka, sehingga mereka boleh lolos dan lulus dengan hasil yang sangat baik oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Berkati setiap orang tua atau siapapun yang telah menolong mereka selama mereka menjalani studi di kota Yogyakarta ini. Dan berkati keluarga mereka masing-masing dalam kasih kemurahan dan sukacita yang dari-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GKJ Sarimulyo yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Satu persatu tolonglah Tuhan dalam kasih rahmat, berkat, dan kuasa-Mu saja. Engkau saja Tuhan yang hadir memulihkan hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan.
Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang sudah memasuki masa adiusmo. Berkati tolonglah Tuhan. Engkau yang menyegarkan, Engkau yang memampukan, Engkau Tuhan yang hadir secara khusus pula menopang setiap pengharapan kehidupan hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga besar mendiang Ibu Rosmiati Margono. Ketika Engkau memanggil hamba-Mu terkasih ini, maka percaya Tuhan, Kau berikan kekuatan penghiburan dan kasih setia untuk keluarga, sehingga mereka boleh melanjutkan kehidupan dengan penuh pengharapan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GKJ Sarimulyo. Kami ucap syukur Engkau hadir. Sekalipun kami sadar bahwa dalam kehidupan bergereja banyak cedera yang kami lakukan, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kasih-Mu untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, menunjukkan bahwa kesabaran-Mu, kemurahan-Mu dan berkat-Mu senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Berkati kami dalam bergereja di GKJ Sarimulyo. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk seluruh korban bencana alam di Indonesia, khususnya yang ada di Bandung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Biarlah keprihatinan kami yang kami tunjukkan juga ada kerelaan kami untuk ikut membantu di dalam doa, dana, dan hal apapun. Termasuk juga pertanggungjawaban kami untuk merawat alam ini Tuhan. Maka kami berdoa secara khusus untuk mereka Tuhan, para korban bencana, berkati tolonglah. Sebenarnya kasih-Mu yang memberikan penghiburan kekuatan, sehingga mereka berdiri tegak untuk terus melanjutkan kehidupan dengan penuh pengharapan. Kami percaya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, yang kami serahkan hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita membawa persembahan dengan hati bersyukur, berdasarkan pada firman-Nya di dalam 1 Tawarik 16 ayat ke-29. 1 Tawarik 16 ayat ke-29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat yang terkasih, dalam ibadah ini akan diedarkan 2 kantong, yaitu kantong berwarna hitam dan berwarna merah. Dan bagi saudara yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan untuk dana abadi GKJ Sarimulyo, dapat memasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan. Jemaat juga bisa memberikan persembahan melalui kris yang telah tersedia di setiap kursi atau pada layar channel YouTube Info GKJ Sarimulyo. Persembahan dapat pula dikirimkan melalui rekening bank atas nama Gereja Kristen Jawa Sarimulyo. Marilah kita mempersembahkan dengan sukacita diiringi dari NKB 21 bait pertama dan ketiga, Ku diberikan kidung baru. Mari kita pujikan. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku
hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam surga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini ya Tuhan, Engkau sucikan dan kuduskan, dan pakailah agar dapat menjadi alat untuk memperluas pekerjaan pelayanan-Mu, terkhusus di GKJ Sarimulyo. Berkati setiap tangan yang memberi dengan tulus dan penuh kasih, serta ajar kami untuk selalu memberi dengan sukacita dan iman. Kami mohon berkat dan hikmat-Mu kepada para pelayan-Mu yang akan mengelola persembahan ini agar semua dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur ya Bapa atas kehadiran-Mu yang nyata di tengah-tengah kami dan atas firman-Mu yang hidup yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Gunawan Adi Prabowo. Biarlah firman yang telah ditaburkan hari ini menjadi pelita bagi jalan kami. Kami juga bersyukur atas perjamuan kudus yang telah kami terima pada sore hari ini. Biarlah perjamuan kudus pada sore hari ini dapat menjadikan kekuatan dan menuntun langkah kami dalam terang kehendak-Mu dan dapat berbuah di dalam keseharian kami. Kami berdoa juga bagi Bapak Pendeta Gunawan Adi Prabowo yang telah melayankannya, agar dalam setiap pelayanannya maupun dalam kehidupan keluarganya, Tuhan sendiri yang memimpin dan memberkati. Ampuni ya Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kami di dalam kehidupan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuki pengutusan dan berkat, saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan ibadah pada minggu hari ini. Terima kasih untuk seluruh majelis. Pom Adi dan Mbak Hose, terima kasih. PPC, terima kasih. Tim Rekap, tim bunga dan dekorasi, pekarya, multimedia dan semua pihak. Juga kehadiran Bapak Ibu semuanya, jemaat tetap dan simpatisan. Dan selamat ulang tahun pernikahan untuk Ibu Penatua Sudewi Lestari bersama dengan Bapak Sugiartono. Tuhan memberkati panjenengan berdua kini dan sepanjang masa. Bapak Ibu terus lanjutkan kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab. Supaya kita terus juga dalam panggilan berkat-Nya. Sehingga dalam berkat-Nya kita memiliki pengharapan. Karena dalam keselamatannya Ia hadir kini dan sepanjang masa di dalam kehidupan kita. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umatku. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakit.